Kawasan ini dulu pasir yang longsor dari atas. Ribuan teman-teman yang kita tanam dan kita pelihara. Apabila kawasan ini dulu pasir yang longsor dari atas itu, dari atas sana, longsor ke sini. Jadi ini terbuka, tidak ada tanaman, hanya 1, 2 itu ya. Kemudian kita coba pulihkan ya, dengan menanam beberapa tanaman yang bernilai tinggi. Agak sedikit susah memang. Nah, itu kita masukkan, ada kopi nih teman-teman, barusan dibersihkan. Ada kopi, kemudian ada naungannya. Ini juga untuk pakan kambing, termasuk itu pakan kambing. Nah, ini kopi kayak begini. Nah, ini kopi, nah itu ke sana. Nah, ini kemudian dia sekarang alhamdulillah sebagian besar sudah mulai pulih. Nah, ini sana. Nah, terus alhamdulillah teman-teman, nah itu sudah pulih. Nah, ini kopinya sudah kayak begini buahnya alhamdulillah. Nah, ini ya, ini kawasan ini sudah bisa menjadi penahan ya, penahan air yang dari daerah atas sana ya. Alhamdulillah ini sudah bisa menahan sehingga relatif kemudian sungainya itu tidak lagi ada sedimen dari pasir. Nah ya, jadi ini supaya teman-teman lihat, alhamdulillah sudah pulih. Itu ada alpukat, ada muris, ada jambu ya, nangka dan sebagainya. Ini sedang dibersihkan, dan itu juga ya di bawahnya lagi ada kopi, naungan. Nah, bismillah, dengan ketekunan dan dengan kesabaran sudah hampir 3 tahun ini kita coba pulihkan, kita openi lah gitu. Alhamdulillah ini sudah membaik, sehingga dulu kawasan atas itu juga begitu, dulu terbuka. Ini sudah beberapa sudah mulai menghijau, itu ada tanamannya. Nah, itu juga kita tanam semua. Nah, tentu saja apabila tanamannya sudah seperti ini, sudah paling tidak ada kayunya, terus kemudian sudah mulai bisa menahan air hujan dan erosi, maka insya Allah ini dalam jangka panjang tentunya akan menyerap, bisa menahan air ya, bisa menahan air, menyerap karbon ya, menyerap karbon, bisa menahan air, dan kemudian beliknya relatif akan bertahan sampai di, kalaupun terjadi musim hujan yang musim kemarau yang berkepanjangan, insya Allah sumber airnya moga-moga akan tetap hidup. Nah, ini teman-teman, jadi menyerap karbon, menahan air, memberi nilai ekonomi, dan juga kemudian bisa menahan erosi dan lain sebagainya, sehingga terjagalah ekosistem, terjagalah kesejahteraan masyarakat. Insya Allah nanti akan terus dijaga apabila memberi manfaat pada mereka. Kita sebelumnya sudah mempraktekkan agroforestry ya. Kita ini ada agroforestry kopi teman-teman. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pintu atau tangga nanti menjadi agroforestry yang betul-betul luas ya, betul-betul. Jadi seperti yang ada di depan ini udah mulai kelihatan. Nah, ya. Kenapa kita butuh kopi? Karena ini nilainya tinggi ya, nilai ekonominya tinggi, relatif kemudian bisa menahan air ya, sehingga petani tidak jeda pendapatannya gitu ya. Jadi tidak jeda pendapatannya, dia mendapatkan pendapatan dari kopi, terus kemudian dia
mendapatkan pendapatan nanti dari buah nangka. Terus kemudian dia juga mendapatkan pendapatan dari lebah gitu ya, dari madu. Nah, itu sistem yang kita kembangkan teman-teman, sehingga ngrumat belik itu tidak hanya sekedar bagaimana kita memikirkan konservasi sumber air, tetapi masalah utama masyarakat mengambil pasir adalah ekonomi, maka kita juga harus bergerak di bidang ekonomi juga ya. Ini ya, alhamdulillah sudah bagus, pohon-pohonnya sudah, naungannya sudah bagus, kopinya sudah bagus. Nah, ini juga kita selingi juga dengan alpukat bisa ya. Alhamdulillah ini sudah ribuan teman-teman yang kita tanam dan kita pelihara. Moga-moga akan semakin memberi manfaat bagi kita juga bagi masyarakat. Nah ini teman-teman, ini kopi dari agroforestry yang kita bangun. Ini sudah umur 3 tahun, alhamdulillah ini panen ketiga. Nah ini juga panen ketiga. Nah ini di bawah naungan ya, pohon-pohon dan lain sebagainya. Alhamdulillah meskipun tidak begitu normal tetapi cukup bagus. Nah ini semuanya teman-teman kopi kita. Nah ini naungannya ya, tuh ada nangka, ada alpukat dan muris. Nah ini teman-teman, alhamdulillah sudah cukup rimbun ya, sudah cukup rimbun itu. Sudah cukup rimbun, insya Allah ini sudah mampu untuk menahan air. Sebelumnya ini terbuka ini teman-teman, terbuka. Nah ini sudah kita perbaiki. Alhamdulillah ini buahnya. Nah, alhamdulillah beralamin. Nah ini teman-teman ya, semuanya. Nah ini pohon jambunya juga ya, ada pisang, ini ada alpukat, di atasnya itu ada nangka. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, ini gelodokan atau tempatnya tawon yang kita tanam di sini ya, kita pasang di sini. Alhamdulillah sudah didatengin oleh tawon dan sudah jadi tempat tinggal. Nah ini sudah kita pasang 6 bulan yang lalu, sekarang sudah diisi. Nah kenapa dia mau ke situ? Karena ekosistemnya sudah kita perbaiki. Nah teman-teman bisa lihat itu, dulu ini terbuka dan sekarang sudah hijau. Ada tanaman kopi, kemudian ada tanaman alpukat, ada pinus, juga ada besaran, dan tanaman-tanaman yang lain. Jadi biodiversity yang terjadi ya, lingkungan yang terjaga, kemudian akan menjadi tempat hidup, tidak hanya untuk menjaga air tapi juga untuk tempat tinggal flora dan fauna, juga sumber ekonomi baru ya dari madu itu. Hei teman-teman, itu ngrumat belik ya. Bismillah, pelan-pelan dari yang dulu masih sangat terbuka, kemudian sekarang sudah pulih ekosistemnya, kemudian lebah juga masuk. Demikian teman-teman ya, ngrumat belik terus istiqomah memulihkan sumber daya alam yang ada.